Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa manit tab'ahudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pemirsa Demak TV yang kami cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada Ahad malam ini kita sekalian bisa berjumpa lagi dalam episode yang ketiga, ya, kajian kita, yaitu kitab Nasaihul Ibad, ya. Kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani dari Jawa Barat. Untuk malam hari ini saya akan mencoba untuk menampilkan bab yang babul khumasi, yaitu bab yang menjelaskan 5 butir nasihat. Sebelum saya mulai, marilah kita membaca Al-Fatihah, ya. Sekali kami haturkan kepada mu'alif atau penulis kitab ini, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa Demak TV yang berbahagia, kita mulai babul khumasi, utawi iki iku bab nerangake bangsa 5. Artinya bahwa yang akan kami sampaikan ini berupa sabda Rasulullah SAW maupun dawuh-dawuhipun para sahabat yang terdiri dari 5 nasihat. Wa fihi lan iku tetep ing dalam khumasi sab'atun wa ishruna, ana 17 apane mauidatan pituture. Jadi di dalam bab khumasi ini ada 27 mauidah. Sitatun utawi kang 6 ahbarun iku pira-pira dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 6 berupa hadis sabda Rasulullah. Wal baqi yang berikutnya yaitu 21 asarun iku dawuhe para sahabat. Al maqalatul ula utawi pengucap yang pertama. Ruwiya iku dan critakake anin nabi, saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ahana khamsan khasira khamsatan. Barang siapa man sapa wong ahana kang ngina sapa wong, ay adalah tegese ngina sapa wong khamsan ing wong 5 minan nas saking menungso,
khosiro mongko rusak sapa man khamsatan ing 5. Ai ahlaka tegese rusak sapa wong khamsata umurin ing 5 pira-pira perkara. Artinya barang siapa yang merendahkan 5 golongan manusia, maka mereka akan rugi 5 hal. Saya ulang, barang siapa meremehkan 5 golongan manusia, maka mereka akan rugi 5 hal. Yang pertama, manis takhaffa bil ulama khosiratin. Barang siapa mansapane wong istakhaffa ngremehake sapa wong bil ulama kelawan ulama, bi antaroka kelawan yen toh tinggal sapa man takdimahum ing mulyaake ulama, khosiratin mongko ngrusak sapa man ing urusaning agama. Fa innahum mongko sedune ulama iku makdinus syariah, iku nggon sumbere syariat. Pertanyaannya adalah siapa itu sebenarnya yang dikatakan ulama? Ulama adalah orang-orang yang berilmu. Para sarjana adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina, membimbing umat Islam baik dalam masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Itulah saya kira pengertian daripada ulama. Ulama adalah jamak dari kata alim. Alim artinya orang yang berilmu. Ulama adalah banyak orang yang berilmu. Jadi orang-orang yang berilmu. Majelis ulama adalah satu tempat ya, para orang alim, ya, tempat para ulama. Pemirsa Demak TV yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang ulama, peran ulama ini memang luar biasa. Ya. Di Indonesia saja kita tidak perlu meragukan keberadaan negara Republik Indonesia ini pun adalah jerih payah daripada para ulama kita dahulu. Ya. Peran ulama banyak disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya satu hadis, sinfani minan nas, idza saluha saluhan nas, wa idza fasada fasadan nas, ala wa huma al ulama wal umara. Ada 2 golongan. Apabila 2 golongan ini hidup dengan damai, rukun, bersatu padu, baik, maka manusia yang ada di bumi ini akan menjadi baik. Kemudian ada satu hadis yang mengatakan qiwamud dunya bi arba'ati asya, bahwa kuatnya suatu negara itu ditopang oleh 4 perkara. Yang pertama adalah bi ilmil ulama, yaitu dengan ilmunya para ulama. Yang kedua, bisa khawatil agniya, dermawannya orang-orang yang kaya. Yang ketiga, biadil umara, yaitu adilnya para penguasa. Kemudian yang keempat adalah bidu'ail fuqara, doa daripada fakir, orang-orang fakir. Banyak sekali hadis yang
menunjukkan peran daripada para ulama ya di dunia ini. Ada satu hadis yang artinya begini, barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran kemudian tidak disertai dengan ilmu, Rasulullah bersabda, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, hendaknya tempatnya mereka adalah di neraka. Hal ini menunjukkan kepada kita satu ya, peran ulama luar biasa, dan setiap kita mempelajari hukum agama tidak terlepas daripada ulama sebagai sumber rujukan kita, karena ulama adalah warasatul anbiya, warosahnya Nabi ya. Kita bisa sholat, siapa yang ngajari bisa sholat kalau tidak ulama ya. Kalau Rasulullah bersabda, sallu ra'aitumuni kama usalli, sholatlah kamu seperti sholatku. Dan sekarang apakah kita itu pernah melihat sholatnya Rasulullah? Kan kita tidak pernah. Siapa lagi yang memberikan pelajaran itu kalau bukan ulama? Begitulah pentingnya ulama. Kita harus belajar, setiap kita ibadah harus didasari dengan ilmu. Ilmu ini kita peroleh dari ulama. Padahal setiap ibadah kita itu kalau tidak didasari dengan ilmu, maka ibadah kita adalah tertolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latuk balu. Setiap orang yang beramal tidak disertai dengan ilmu, maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dengan demikian maka setiap kita ibadah itu disertai dengan ilmu. Ilmu diperoleh adalah dari ulama. Ya. Kita bisa melihat betapa agungnya ulama yang perlu kita hargai. Ya. Pendapat Imam Suyuti dalam kitabnya Khumasi dikutip oleh Said Abdurrahman bin Muhammad dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 107 mengenai sodakoh kepada orang alim. Jadi, ini perbandingannya bahwa kita sedekah kepada orang yang sehat itu pahalanya dilipatkan 10 kali. Kita bersedekah kepada orang yang buta atau orang yang kena musibah, itu pahalanya dilibatkan 90 kali. Kita sedekah dengan sanak kerabat, itu pahalanya dilipat gandakan 900 kali. Kemudian kita sedekah kepada orang tua, pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali. Kita sedekah dengan ulama atau fuqaha, pahalanya dilipatkan berapa? 900.000 kali. Subhanallah. Begitu mulianya ya seorang ulama. Maka ada suatu cerita, seorang santri yang sudah berkeluarga ya. Dia sudah bekerja sebagai petani singkong. Setelah singkong yang berhasil, dia kepengen memberikan kepada kiainya. Dia datang ke sana dengan membawa singkong. Diaturkan kepada kiai. Setelah dia bicara dengan para bapak kiai, ya, tentang peristiwa yang dulu. Ya. Kemudian telah mau izin pulang. Biasanya seorang kiai itu juga kalau orang datang pulang itu biasanya juga dibawa-bawain begitu. Nah, kemudian si kiai ini tanya kepada Bu Nyai, Bu Nyai ada apa di dalam itu? Tolong ini dibawain ya untuk sangu di rumah. Tidak ada Pak Yai, adanya apa? Adanya kambing. Ya wis kambingnya biar dibawa
kambing ini kemudian dibawa oleh santri itu oleh-oleh daripada si kiai itu, si ulama itu. Setelah sampai di perjalanan ketemu temannya, teman sama-sama santri. Ya. Kemudian dia tanya, dari mana? Fulan ini dari mana? Saya dari Swan ke Bapak Kiai. Lalu itu kambing dari mana? Ini adalah bawaan daripada Bapak Kiai. Loh kok diberi kambing? Panjenengan membawa apa? Saya membawa membawa ketela. Oh, ya, dasar pola pikirnya, di otaknya sudah otak bisnis, maka dia berpikir, wah, kalau begitu kalau saya nanti datang ke sana dengan membawa durian, ya, montong yang besar-besar, ya nanti kita akan bisa memperoleh sapi, ya. Kemudian dia datang, betul tuh, dia cari durian yang bagus, datang tempatnya Kiai, diaturkan Kiai. Ya, setelah sampai di rumahnya Pak Kiai, mau pulang juga gitu, Bu Nyai ada apa di sana? Ya tidak ada apa-apa Pak Kiai, adanya apa? Singkong itu tadi dari Fulan. Kemudian pulang diberi oleh-oleh singkong. Ya dia agak menggerutu, loh tadi yang ketela kok diganti diberi Bapak Kiai, yaitu berupa kambing, tapi saya ini yang durian besar-besar ini kok diganti oleh ketela. Ya inilah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pemirsa TV Demak yang berbahagia, bukti contoh orang yang memberi tapi dengan jalan tidak ikhlas, tapi ada kemauan keduniawian. Ini setelah kita terangkan pada waktu episode yang kedua yang lalu. Pemirsa TV yang berbahagia, ini jelas pada kita ya bahwa memang apabila seorang itu ya tidak mengagungkan seorang ulama, bahkan meremehkan ulama, khosiroddin, maka rugi sop wong adina ing urusan agamane wong. Contohnya seperti apa? Seperti tadi. Kalau dia misalnya sholat tapi tidak mau belajar ke tempatnya kiai karena dia meremehkan kiai, maka sholat-sholatnya salah semuanya dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan rugi di dalam urusan agamanya. Kemudian yang kedua, wa man istakhaffa bil umara, wa man sapane wong istakhaffa kang remehake sapa wong bil umara kelawan penguasa, ayil muluki tegese raja, khosirat dunia, mongko merusak sapa wong ad-dunya ing donyane. Mengapa demikian? Li'annahum alladzina yurattibuna umurad dunya wa zimamuha bi aidihim. Ya. Li'annahum kana sedune umara iku alladzina wong akeh yurattibuna kang ngatur sapa alladzin umurad dunya ing urusan donya, wazimamuha lan utawi kendaline donya biaidihim iku kelawan kekuasaane umara. Jadi di dunia ini memang kekuasaan mereka. Jadi kalau kita meremehkan kepada umara, ya kita akan rugi di dunianya. Ya. Mengapa? Karena dia yang mengatur aturan, yang menjalankan aturan. Contoh misalnya, ya, pemerintah Kabupaten Demak ya, melarang area untuk jualan misalnya di depan Masjid Agung Demak. Sudah ada perdanya, ya, perda nomor sekian gitu. Tetapi mereka meremehkan, menganggap remeh umara, aturan-aturan tersebut, dia masih berjualan di situ. Ya, ya akhirnya bagaimana? Akhirnya Satpol PP pasti akan datang dan menggaruk mereka, dan akan barang-barang bawaannya itu juga akan disita di kantor Satpol PP. Ini adalah kemenangan daripada umara, karena mereka dialah
yang membuat aturan dan dialah yang mengeksekusi. Ya. Contoh lain, misalnya sekarang dalam kondisi musibah ini virus COVID-19 corona ini, pemerintah sudah menganjurkan supaya tidak berkumpul, ya, supaya bisa terjauhkan dari penularan, ya, dari orang satu ke satu, ya. Harus ada jarak, jaga jarak, tangan harus sering kita cuci dengan sabun, pakai hand sanitizer dan sebagainya. Anjuran terus disampaikan, ya. Jangan berada di tempat-tempat keramaian, ya. Tetapi mereka melanggarnya, ya, tidak mengabaikannya. Padahal pemerintah ini adalah sumber daripada informasi. Memang COVID-19 ini penularannya luar biasa. Ya. Kita harus putus rantai penularannya dengan cara apa tadi? Physical distancing. Ya. Lah, kalau tidak mereka itu tidak mengabaikan kepada pemerintah, berarti mereka itu termasuk kategori orang yang menyepelekan pemerintah. Nah, akhirnya bagaimana? Ya akibatnya mungkin, ya, dia bisa tertular, ya, COVID-19 corona ini. Padahal pemerintah mengatur ini demi kepentingan mereka sendiri, supaya mereka terhindar daripada musibah yang sedang melanda di dunia ini, termasuk adalah di daerah Kabupaten Demak. Inilah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pendengar, pemirsa Demak TV yang berbahagia, pentingnya kita menghargai daripada penguasa atau umara. Pentingnya kita melaksanakan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Ini memang dianjurkan kepada Rasulullah SAW, diwajibkan untuk taat. Wa alal mar'i as-sam'u wa ta'ah. Wajib ingatasi awa-awaan as-sam'u, mendengar, wa ta'at dan ta'at. Fi ma'habba au kariha. Ing dalam satu barang sing disenengi utawa ora disenengi. Memang aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah kadang-kadang kita suka, kadang-kadang tidak, ya. Tapi itu pun semuanya harus kita lakukan. Seperti pemerintah narik pajak, siapa orangnya ditarik pajak itu seneng, kan? Kan banyak yang tidak suka, gitu. Tapi harus, karena itu kewajiban, dan pajak ini juga dikembalikan lagi untuk kepentingan masyarakat, ya. Yang suka misalnya ada bantuan subsidi, ya, ada BLT dan sebagainya, suka karena mendapatkan bantuan, ya. Nah inilah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pemirsa Demak TV yang berbahagia, perlunya kita taat kepada pemerintah, baik aturan-aturan yang menyenangkan pada diri kita ataupun yang tidak disukai, itu harus kita laksanakan. Kalau tidak, ya, yang rugi adalah kita sendiri. Khosirat dunia, mongko rugi sapa wong ad-dunya ing urusaning dunya, yaitu berhadapan dengan pemerintah. Kemudian yang ketiga, wa manis takhaffa bil jiran khosirul manafi. Wa man utai sapane wong istakhafa kang remahke sapa wong bil jiran kelawan pira-pira tangga, ayil mujawirina tegese wong akeh kang nanggani fil masakini ing dalem pira-pira omah, min jami'il jihad saking kabeh arah, khosira maka rugi sapa wong al manafi'a ing pira-pira manfaat, al khairati tegesi pira-pira kebagusan, allati yutawassalu kang digawe tumeka apa biaya khairat ilal madlubi marang kang den sumpre. Artinya barang siapa dia itu tidak menghargai tetangga, ya, maka dia akan rugi terhadap
beberapa kemanfaatan yang harusnya diterima olehnya. Tonggo itu penting sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah diwasiati oleh malaikat Jibril. Mazala Jibrailu yusini biljar hatta dunantu aywarisohu. Malaikat Jibril itu terus menerus berwasiat kepadaku tentang tetangga, tentang pentingnya tetangga. Hatta dunantu, sehingga saya mengira bahwa tangga itu bisa menerima warisan. Tangga itu siapa? Bapak-bapak dan ibu sekalian, tetangga itu kalau sekarang ini setelah ada sistem administrasi pemerintahan, tetangga ya ada RT itu, ya. Ada RT rumah tangga, ada RT, RW, itu rumah tangga. Satu rukun tetangga. Rukun tangga, artinya rukun tangga. Kira-kira ada 40 rumah, ya, tangga. Tapi kalau menurut Al-Uzai Ibnu Syihab, tetangga itu adalah 40 rumah dari setiap arah. Kalau menurut Syekh Nawawi Al-Bantani ini dalam syarahnya, tetangga adalah al-mujawirina. Tegese wong kang nanggani fil masakin ing dalem pira-pira omah min jami'il jihad, saking kabeh arah. Jadi arah ngarep, arah mburi, arah ngiwa, arah tengen, itu tetangga. Banyak petunjuk-petunjuk Rasulullah yang isinya supaya kita menjaga baik dengan tetangga. Contohnya, ya, kalau kita memasak makanan, diperintahkan untuk memberikan air kuah yang banyak, gitu. Dan jangan lupa berikan, ya, keluarga tetangga kanan dan kiri Anda. Mengapa sampai seperti itu? Ini penting sekali, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, tahadu tahabu. Sebagai orang itu hendaknya saling beri memberi. Tahadu, hadiah menghadiahi. Kalau Anda mau hadiah menghadiahi, saling hadiah menghadiahi, tahabu, maka Anda nanti akan bisa saling cinta mencintai dan sayang menyayangi. Sebagai contoh, misalnya pulang dari pergi suatu daerah mana begitu, ya khas dari makanan dari sana kita belikan itu tetangga untuk oleh-oleh nanti kalau sampai di rumah. Kalau misalnya kita ke Bandungan, ya dibelikan sayur mayur, hanya berapa itu. Itu yang dinilai bukan materialnya, bukan materi, tetapi perhatian daripada kita sekalian terhadap tetangga. Kalau kita bisa melakukan seperti itu, insya Allah tetangga itu juga akan berbalik kepada kita seperti kita. Alangkah indahnya kalau misalnya bisa demikian. Tetangga pergi ke tempat jauh, pulang, membawa oleh-oleh, diaturkan kepada Anda. Sebaliknya Anda pergi jauh, pulang, membawa oleh, disampaikan kepada tetangga. Insya Allah dengan demikian maka hubungan tetangga adalah hubungan yang harmonis. Saya kadang-kadang berpikir, kok ada ya seorang yang tidak bicara, atau dalam bahasa Jawanya neng-nengan dengan tetangga. Kemudian rasanya seperti apa? Apalagi tetangga yang sangat dekat, sebelah kanannya atau depannya atau sebelah kirinya. Kalau misalnya kita mau berangkat kerja keluar, coba duduk ketemu tetangganya misalnya, terus bagaimana? Mau bicara tidak bicara, akan kembali ke rumah. Itu kan justru menyakiti diri kita sendiri, ya. Merusak daripada perasaan kita sendiri, merusak jiwa kita sendiri, dibuat-buat kita sendiri. Padahal kan tidak perlu seperti itu, ya. Apa sih susahnya kita menegur,
kita akan tahu bahwa yang paling baik orang adalah yang pertama mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ya. Insya Allah dengan demikian, maka hubungan itu akan tercipta satu hubungan yang harmonis ya di antara kita dalam lingkungan tetangga. Pemirsa TV Demak yang berbahagia. Ada satu hadis ini ya. Waruya lan den critakake apa annahu setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dawuh sapa Nabi. Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Rawahu Muslim. Walladzi nafsi demi zat nafsi kang utawi awakku biyadihi iku kelawan kuasaane alladzi kuasaane Allah. Kata Nabi, la yu'minu abdun. Ora diarani iman sapa abdun kawula. Hatta yuhibba sehingga demen sapa abdun li jarihi marang tanggane abdun ma yuhibbu li nafsi. Ma yuhibbu li nafsi. Ing barang kang demen sapa abdun li nafsi marang awak dhewene abdun. Masya Allah. Jadi kita dengan tetangga itu hendaknya kita berbuat baik sebagaimana kita berbuat baik pada diri kita. Tadi kita sudah saya contohkan. Kalau kita memberi masakan, ya masakan yang kita itu senang dengan masakan itu. Ya, kita memberikan oleh-oleh. Ya oleh-oleh yang kita itu suka dengan masakan itu. Jangan masakan yang sudah basi kita berikan. Masakan sudah tidak dimakan, tidak doyan dimakan di rumah kita berikan. Ya, tidak seperti itu. Ya. Jadi berikan yang terbaik kepada tetangga. Insya Allah dia akan kembali nanti akan balikan yang terbaik kepada kita. Kemudian ada riwayat lagi waruwiya lan den critakake apa anau satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qol dawuh sapa Nabi. Innallaha sak temene Gusti Allah taala maha luhur Allah yuhibbu iku demen sapa Allah ar-rajula ing wong lanang lahu jarun suun yu'dhihi iku tetep kedue rajul jarun utawi tangga suun kang Allah yu'dhihi kang nglarakake sapa tangga ing rajul fayasbiru mongko sabar sapa rajul ala adahu krana den gawe lara jar fayah tasibu lan ngapura sapa rajul ing jar suk tangga sing jelek tadi hatta yakfiyahullah sehingga nyukupi ing rajul sapa Allah bihayatin ing dalam uripe au mautin utawa matine. Jadi Allah itu suka, senang kepada seorang yang bila disakiti oleh tetangga, dia sabar, tidak membalas. Wah, apa iso ya? Apa bisa kita melakukan demikian? Bisa. Ya, harus bisa. Nah, kita contohnya kalau kita naik sepeda. Yang pertama, kita jatuh bangun. Karena kita latihan sepeda. Yang akhirnya kita bisa naik sepeda. Jadi untuk proses bisa naik sepeda tadi kita harus latihan yaitu naik sepeda. Nah, sebagaimana juga kita latihan sabar. Kalau tidak ada orang yang menyakiti tidak bisa kita latihan. Kan begitu. Ya. Anggaplah itu latihan sabar. Ya. Karena apa? Orang yang sabar pahalanya luar biasa. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya. Mereka mendapat anugerah dari Allah dan rahmat dari Allah dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya. Ya semuanya itu tidak mudah, kita harus berlatih. Ya. Kita berlatih, disakiti ya diam saja. Banyak kejadian-kejadian di lingkungan tetangga. Ada orang yang hasut terhadap tetangganya. Hasut ini sulit untuk dilihat karena tidak tahu hatinya. Tetangganya beli TV misalnya. Ya.
Karena memang dia butuh TV untuk bisa melihat informasi, bisa mengetahui dunia informasi. Tapi tangganya ini melihat iri. Kemudian mereka melakukan sesuatu. Contohnya apa? Tidak tahu menahu. Setiap membersihkan rumahnya di depan, dalam bahasanya nyapu, itu dilemparkan di depan rumah tetangga sebelahnya. Masya Allah. Dan ini apakah ada? Ada orang seperti itu. Kalau ada seperti itu bagaimana? Ya kita sabar, kita bersihkan, ya, kita buang. Itu malah mendapat 2 pahala. Kesabaran dan kita membuangkan dia kotoran ini ke tempat sampah. Ya. Memang di dalam kehidupan tetangga ini luar biasa permasalahan yang timbul. Makanya Rasulullah telah memberikan beberapa petunjuk-petunjuk yang luar biasa juga. Ya. Tadi yang pertama kita harus senang kepada tetangga sesuai dengan diri kita. Ya. Kemudian yang kedua kita harus sabar apabila disakiti oleh tetangga. Ya. Orang yang sabar disakiti oleh tetangga, yakfiyahullahu bihayatin au mautin. Allah akan mencukupi ya di dalam hidupnya dan di dalam besok waktu dia meninggal dunia. Masya Allah. Pemirsa Demak TV yang berbahagia. Kemudian yang ke berapa ya? Yang keempat. Ya. Wa manistakhofa bil aqriba khosirul mawaddah. Wa man lan sapane wong istakhofa kang remehake sapa wong bil aqriba kelawan piro-piro family. Ya. Piro-piro family. Family itu sanak keluarga. Ya. Sanak keluarga itu siapa? Ya bapak, anak, adik, kakak, paman, ya Pak D, ya, kemudian siapa lagi, Bude, itu semuanya itu akriba. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan dil kurba atau dil arham. Khosiro mongko rugi sapa wong al mawaddah ing dalam urusan cinta mencintai. Ai alaka tegese ngrusak sapa wong mahabbatahum ing demen akriba. Jadi yang keempat ini kerabatan itu juga perlu dijaga supaya kehidupan kerabat itu bisa harmonis. Yang sering terjadi keluarga ditinggal mati ya, oleh bapak dan ibunya sudah tidak karuang, ya, sudah sekarang tidak kenal kakak mana, adik mana, ya, Pak Lek mana, Pak D mana, ya. Yang direbut hanya satu yaitu warisan. Ya. Jangan sampai seperti itu. Ya, banyak terjadi seperti itu. Makanya Rasulullah SAW memberikan satu petunjuk begini. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bi armakum. Fa inna silatar rahimi mahabbatun fil ahli, masratun fil mal, mansatu fil asar. Ta'allamu babinawa sira kabeh. Pelajario sira kabeh. Min ansabiku nasab-nasabmu. Jadi nasabmu, keturunanmu ki pelajaranno. Piye carane pelajari? Ma tasiluna bihi arhamakum. Ma ya silsilah. Tasiluna kang bisa menghubungkan sira kabeh bihi kelawan silsilah arhamakum ing keluarga sira kabeh. Jadi buatlah satu silsilah di dalam buku bapak ibu, kemudian anaknya berapa, setiap anak punya anak berapa, cucu berapa, ya. Terus itu. Sehingga kalau perlu diadakan satu pertemuan atau satu perkumpulan, misalnya Bani Ahmad, misalnya Bani Muhtarom, Bani. Ini dalam rangka demikian. Mengapa itu perlu kita pelajari? Karena di dalam keluarga itu nanti akan tingkat sosialnya itu juga akan berbeda, tingkat ekonominya juga akan berbeda. Ada yang lemah, ada yang sedengan, ada yang kuat. Nah saat itulah kita
melakukan sesuatu terhadap keluarga, membantu keluarga, yang kuat membantu yang lemah. Mengapa demikian? Karena kita sedekah kepada keluarga, itu pahalanya berbeda dengan keluarga kita sedekah dengan orang-orang yang lain. As-shadaqatu alal miskini shadaqatun, as-shadaqatu al qorobati sintani, shadaqatun wasilatun. Sedekah pada keluarga, sedekah kepada orang miskin, 1 sedekah pahala. Sedekah kepada keluarga, 2 sedekah. 1 silaturahim, 2 adalah sedekah. Ya. Inilah ya, pentingnya kita membuat satu silsilah, ya, sehingga kita tahu siapa, ini anaknya siapa, sekolahnya di mana, perlu dibantu enggak, dia bisa, orang tuanya bisa membiayai itu tidak, kalau tidak mungkin kita ada akses kemana, ya, kita beritahu. Ini pentingnya. Diadakan satu bani perkumpulan bani tersebut, ya. Fa inna silaturrahimi, maka sak temene silaturrahim mahabbatun, iku kasih sayang fil ahli ing dalam keluarga, masru'atun fil mal, dan dapat menambah kekayaan atau harta benda, mansaatun fil asar, dan bisa memperpanjang umur, ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Ternyata perlu sekali, ya, kita itu berbuat baik, menjaga hubungan baik dengan akriba, ya. Jadi dengan Pak D, dengan Bude, dengan Pak Le, dengan Bule, ya, dengan ponaan, dengan kakak, dengan adik, ya. Sehingga hubungan itu adalah hubungan yang harmonis, senang, misalnya saling mengunjungi, saling silaturahim, saling telepon, ya, bertanya tentang kesehatan. Alangkah indahnya, ya, alangkah senangnya, alangkah kegembiranya kita bersama keluarga. Kemudian yang terakhir nomor 5 adalah waman lan sapane wong istakhofa kang remahake sapa wong bi alihi kelawan bojone wong, ai zaujatihi tegese bojo wadone wong, khosira mongko rugi sapa wong thaibal ma'isyah ing enake panguripan kehidupan sehari-hari. Ai ladzatal kasbi tegese enake penggawean, alladzi ya'ishu kang urip sapa man bisa babi kelawan sabab kasab. Jadi yang terakhir, yang kelima ini, dalam hadis ini kita juga tidak boleh, ya, meremehkan istri, ya, zaujatih, yaitu istri. Karena istri itu siapa? Itu garwo, si garing nyawa. Yang namanya satu nyawa itu sakit merasakan sakit, senang juga merasakan senang. Maka ini perlu dijaga, ya, dijaga yang sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi sesuatu di dalam keluarga. Nah, keluarga ini adalah satu komunitas yang terkecil, suami istri ini, ya. Siapa yang tidak tahu istri, ya. Istri memang telah memberimu, memang tidak memberimu uang, ya, atau harta kekayaan, akan tetapi istrimu bisa membuatmu kaya raya dengan doa-doa yang setulus-tulusnya, ya. Kalau kita pergi mencari ma'isyah, istri di rumah pasti, ya, dia mendoakan supaya suaminya dalam keadaan sehat dan diberi rezeki yang banyak, halal berkah untuk ibadah. Itu pasti seorang istri. Karena yang namanya garwo, ya, si garing nyawa, ya. Kemudian kalau kita melihat pekerjaan si istri, Masya Allah luar biasa. Sebagai ibu rumah tangga, tugas yang harus bisa banyak sekali. Jadi pembantu bisa, ya.
istri jadi pembantu, si suami bisa. Dia melayani ya seorang suami dengan setulus hati, dengan kasih sayang. Dua, bisa jadi koki, ya memasak, ya kemauan daripada si suami. Ingin ini, ingin ini, ingin ini akan dibuatkan oleh si istri. Yang ketiga, bisa jadi guru les. Mungkin menasihati seorang suami kalau tidak benar. Gini Bapak, jangan begini, gini, gini. Kalau saya kok begini. Untuk teman diskusi di rumah. Ya, sebagai guru. Dan juga sebagai suster. Dalam kehidupan suami istri yang lama. Ya. Kemungkinan juga akan terjadi siapa yang sakit. Suami sakit, istri, anak sakit, dan sebagainya. Istri inilah yang berperan sebagai suster. Ya. Anak sakit sampai tega, nyucup hidungnya, umbelnya dicucup, biar cepat sembuh, biar dia bisa bernapas. Ini seorang istri. Kadang-kadang bapak tidak tega itu, ya, nyucup hidung yang ada umbelnya itu kadang-kadang tidak. Ya. Ya. Tapi si ibu tidak, ya. Ya. Dia tidak jijik. Ya. Dia dengan ikhlas, senang, dengan kasih sayang kepada anaknya. Kemudian juga sebagai istri diranjang. Ya. Bisa jadi juga manajer apa saja. Kalau misalnya kita serai dengan satu pekerjaan, bagi manajer mampu seorang istri. Bisa jadi tukang belanja, ya, yang tahu persis istri menghitung kebutuhan belanja. Dan juga tidak kurang bisa tetap berkarir, ya, bisa tetap berkarir, luar biasa. Ya, ini tugas yang bisa kita lihat, kita amati, ya, di kehidupan sehari-hari seorang istri. Jam kerja, coba bayangkan, dari buka mata sampai tidur. Ini jam kerjanya, hampir tidak ada istirahat, apalagi tidak ada pembantu. Ini seorang istri. Cuti libur tidak ada, gaji bonus juga tidak ada, gaji 13 juga tidak ada. Jadi seorang istri tulus melayani suaminya, melayani keluarganya. Ya. Kalau kita bisa mengerti seperti ini, pemirsa TV yang budiman, maka jangan sekali-kali kita merendahkan daripada seorang istri. Ya. Kalau kita merendahkan soal istri, ya, nanti kehidupan di dalam keluarga ini juga akan timbul ketidakharmonisan. Ya. Jangan pernah menyepelekan, jangan pernah menghina, apalagi merendahkan seorang istri. Ya. Itulah yang kelima, pemirsa TV Demak yang berbahagia. Wa manis takhoffa bi ahlihi khosira taibal ma'isyah. Sing sapa wonge ngremehake sapa man bi ahli kelawan bojo wadone man, ai zaujati tegese bojo wadone man, khosira mongko rusak sapa man taibal ma'isyah ing enake penguripaning kehidupan sehari-hari. Ai ladzatal kasbi tegese enake panggawean alladzi ya'ishu kang urip sapa man bisa babihi kelawan sabab kasab. Pemirsa Demak TV yang berbahagia. Jadi kalau kita simpulkan di dalam hadis ini, ya, 5 butir nasihat ini sungguh luar biasa. Jadi kalau di setiap orang itu bisa melakukan seperti ini, insya Allah kehidupan di dunia ini akan hidup yang damai, rukun, harmonis, saling menghargai, saling toleransi. Ternyata bahwa kehidupan yang bahagia, yang sejahtera, harmonis di dalam kehidupan sehari-hari, dalam komunitas apapun, itu ternyata dimulai dari keluarga kecil. Yang terakhir ini, yaitu bi'alihi, kepada istrinya. Itu harus baik. Kemudian naik lagi kepada akriba, sanak kerabatnya,
harus baik. Kemudian naik lagi ketiga, yaitu kepada siapa? Tetangganya. Itu juga harus baik. Kemudian tetangga, kita harus baik juga dengan pemerintah. Dan yang pertama tadi adalah kita baik dengan ulama. Luar biasa. Mudah-mudahan kita sekalian dapat melaksanakan hadis ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kehidupan kita di lingkungan keluarga, di lingkungan kerabat, di lingkungan tetangga, ya, di lingkungan yang lebih besar lagi, bisa hidup dengan harmonis, rukun, damai, sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Amin. Allahumma amin. Saya kira sekian pemirsa TV Demak yang berbahagia, apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan kita sekalian. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qutri unsa wa dzakar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.